perjalanan menuju ke Panjalu. Di sini saya akan menemui Kanjeng Eyang Boros Ngora. Jadi memang makomnya tidak ada. Kanjeng Eyang Boros Ngora itu yang ada adalah pedangnya, tetapi walaupun pedang bisa dijadikan peringatan buat kita untuk mengingat beliau, juga mengingat pemilik pedangnya yaitu Sayyidina Ali Karramallahu wajhahu. Dan kebetulan saya bersama-sama dengan Kang Renren ini atau Kang Raden Sair Langit. Mudah-mudahan perjalanan kali ini ada manfaatnya untuk diri kita semuanya, dan kita semuanya hendak mendoakan para leluhur kita semoga di alam barzahnya mendapatkan kebahagiaan, diampuni dari segala dosanya. Nah sahabat, barangkali ini Kang Renren mau memberikan bahasan mumpung ada di perjalanan, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jejak leluhur, pada khususnya dan umumnya kaum muslimin dan muslimat. Ya, mempertebal bahasa Kang Abu Jam-Jam, intinya memang saya kebetulan sedang lagi santai sembari mau ziarah Panjalu bersama Kang Abu Jam-Jam dan juga ikhwan-ikhwan yang lain. Alhamdulillah, itu intinya. Ini masih daerah Ciamis. Kalau saya kan sama Kang Abu Jam-Jam dari Kecamatan Ranca. Jadi beda kecamatan saja dengan Panjalu. Ini banyak sekali yang ziarah ke sini dari Jawa, dari mana-mana gitu kan. Dan banyak sekali lokasi ziarah yang bisa dikunjungi. Itu selain Patilasan, Prabu Sanghyang Boros Ngora Panjalu, dan juga banyak ziarah-ziarah lain seperti putra-putranya di situ Lengkong, itu kan masih banyak lah yang lainnya. Intinya tidak panjang-panjang lah, ziarah kubur, ganjaran pasunatan, ibadah pasunatan. Yang kedua, hitung-hitung kita zikrul maut, eling-eling urang ge bakal gitunya, kita juga bakalan mati. Yang ketiga, ngamu mule, itu ingat-ingat perjuangan yang diziarahi agar kebaikan-kebaikannya bisa dijadikan suri tauladan oleh kita. Amin. Jadikan contoh, itu kan akhlakul karimahnya, perjuangannya dalam membela agama dan juga bangsa gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah bisa bareng-bareng sama Kang Abu Jam-Jam, mudah-mudahan manfaat masalah dunia akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Raden Sair Langit ya, Sama-sama. semoga bermanfaat. Amin. Yuk kita vlog ini lanjutkan dan Ya. Anda perhatikan video saya dari awal sampai akhir. Ya Mang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang dikasihi Allah, dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini saya bersama Kang Abu Jam-Jam dari tim Jejak Leluhur sedang ziarah masih di lokasi satu kabupaten, di Ciamis, yaitu di Kecamatan Panjalu. Terkhusus kita datang ke Bumi Alit karena di Panjalu ini banyak sekali situs ziarah. Itu kan wabil khusus biasanya kebanyakan ke situ Lengkong, udah dekat dari sini. Ini paling cuma 50 meter lah. Kita akan sembari ziarah, ibadah ziarah, kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan sesepuh di sini tentang bagaimana hubungannya Prabu Sanghyang Boros Ngora Panjalu dengan Sayyidina Ali Karramallahu wajhahu. Alhamdulillah, mungkin kita akan lanjut ya Kang. Ya, Abu Jam-Jam juga sudah pengalaman ke sini, langsung kita mau menemui sepuh di sini. Yuk. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hadrati wa habibi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Kanjeng Eyang Boros Ngora. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa hayyul qayyum la yamutu abadan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inni atawassalu ilaika ila rabbika biqadari hajatina bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi keluar di papasan. Dari ini saya ada lagi. Nah, nanti di sana ke pertigaan, belok kanan lagi, belok aja sudah kan. Ya hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari yang kuning. Iya. Bisa sekilo ya Pak Ya, sekilo ya. Ya, matur Oh, nuwun. ya, ya, Mak. Dari teras. Ya, Teras ya. itu Pak. Enggak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillah. Jadi ada kan beli tikar kopi. Beli tikar kopi. Akan panginten ya teh sejak pada bahasa Indonesia nya saja apa-apa. Ya, sejak mau ziarah gitu kan ke sini gitu, dan kebetulan juga kalau seandainya tidak merepotkan gitu ke pengersa, pengen sedikit ngobrol-ngobrol lah tentang Prabu Sanghyang Boros Ngora Panjalu dan juga kaitannya dengan Sayyidina Ali Karomul Wajah gitu kan, tentang bagaimana pedang Zulfikar dan yang lainnya gitu lah, intinya mungkin seperti itu. Mungkin sebelumnya juga mohon maaf nih, saya belum memperkenalkan diri. Saya Raden Said Langit, dikenal orangnya nama aslinya Ren Rohmatul Aji. Saya dari Ranca. Kebetulan saya pimpinan Majelis Thariqatul Aulia. Kalau Kang Abu Jam-Jam mungkin sudah biasa ya sebenarnya kesini ya. Itulah mungkin seperti itulah tujuan pada khususnya gitu. Mohon maaf jika dalam penyampaian sikap atau ucapan kurang berkenan di pengersa. Iya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar katanya itu ya pengen tahu apa hubungannya yang Boros Ngora dengan Sayyidina Ali. Ya. Jadi pada sejarahnya begini di Panjalu itu. Dalam sejarahnya emang Prabu Boros Ngora belajar Islam, masuk Islam langsung atas bimbingan Sayyidina Ali. Insyaallah. Jadi dalam sejarahnya itu Prabu Cakradewa adalah seorang ayahanda dari Prabu Cakradewa. Prabu Cakradewa itu punya anak 6 lah pada saat itu. Panjalu menjadi kerajaan yang dirajai oleh seorang raja yaitu Prabu Cakradewa. Ya. Cakradewa punya anak 6, 1 Lembus Sampulur 2, kedua Prabu Boros Ngora, ketiga Panji Barani, ketiga Ratu, keempat Ratu Mamprang Kacan Artaswayang, kelima Ratu Punut Agung, yang keenam Ratu Anggalunting atau Ratu Kidul Patilas Masyarakat Bogor. Prabu Cakradewa adalah seorang raja yang arif bijaksana dan beliau mempunyai ilmunya yang sangat luar biasa sampai dia tahu sebelum kejadian. Dan beliau memprediksikan bahwa ada ilmu sejati yang bermanfaat untuk manusia sampai akhir zaman. Insyaallah. Begitu ya. Maka diperintahkanlah anak nomor 2 yaitu Prabu Boros Ngora untuk mencari ilmu itu. Karena di antara yang 6 itu, anak yang dari 6 itu yang paling tinggi dalam kanuragaannya, ilmu kewijayaannya adalah Prabu Boros Ngora. Dan beliau ya diperintahkan oleh ayahandanya mencari ilmu sejati yang bermanfaat untuk manusia sampai akhir zaman dengan dibekali sebuah gayung yang bawahnya bolong-bolong, jangan diulang sebelum gayung ini penuh dengan air. Atas amanat dari orang tua, mereka Prabu Boros Ngora berangkat mencari ilmu itu. Ya jelas mungkinnya ilmu itu mencari ilmu zaman itu yang menjadi adu kesaktian itu ini. Dan beliau tidak ada yang mengalahkan, dan sampai di suatu tempat
merupakan sebuah padang pasir, ketemu sebagai orang tua, dan di sana beliau ke orang tua itu menceritakan apa maksud dan tujuannya, bahwa saya diperintahkan oleh ayah begini dan saya tidak ada yang mengalahkan. Akhirnya sama orang tua itu beliau dicoba dengan menancapkan sebuah pedang, disuruh mencabut pedang itu sampai ilmu terakhir dia punya tidak tercabut. Dan akhirnya mereka yang boros ngora bersujud di hadapan orang tua itu. Maka setelah itu beliau waktu itu dengan lafaz bismillah, si pedang itu dengan orang itu bisa dicabut. Akhirnya dibawalah ke setempat, yaitu ke rumahnya orang tua itu. Ternyata beliau adalah Sayyidina Ali. Masya Allah. Nah, Sayyidina Ali ini mungkin ada kaitannya dengan sama sejarahnya dengan Kian Santang, nanti saya ceritakan. Iya. Nah, setelah beliau dibawa ke rumahnya dan ternyata beliau adalah yang membawa orang tua itu adalah Sayyidina Ali, maka yang boros ngorak masuk Islam dan belajar Islam langsung atas bimbingan Sayyidina Ali. Ya, setelah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun itu ya, karena walau saking lamanya itu beliau belajar ilmu di Mekah. Dan beliau amanat kepada Baginda Ali untuk pulang ke Pulau Jawa. Sebelum pulang ke Nusantara ini beliau dikasih cedera mata. Satu, sebuah pedang. Kedua, merupakan kain, yaitu kain ihram dengan kain sorban. Yang ketiga, pisau pendek, yaitu cis. Cis. Nah, tidak lupa beliau amanat orang tuanya harus membawa air dalam gayung yang bawahnya lubang itu. Atas izin Allah, dengan bantuan dari Sayyidina Ali, akhirnya gayung itu juga penuh dengan air jam-jam. Maka beliau pulang ke tanah Nusantara, ke Panjalu, dan menghadap ayahandanya Prabu Cakradewa. Yang diperintahkan oleh Prabu Cakradewa yang pertama adalah bendung yang namanya legok jambu, yang kalau sudah ada airnya campurkan itu air. Maka dibendunglah yang namanya legok jambu. Setelah dibendung dicampurkan air itu, dan yang sekarang menjadi situ Panjalu itu. Ya, Lengkong ya. Itu Lengkong namanya situ Panjalu. Di tengahnya ada pulau. Itu yang disebut namanya Nusa Larang. Bukan Nusa Gede, bukan pulau itu, tapi Nusa Larang. Setelah beliau membuat situ Panjalu, beliau diangkat menjadi raja dan memindahkan kerajaan dari Karangluhur Dailur itu ke tengah danau. Masya Allah. Dari ke tengah danau. Tapi beliau tidak lama menjadi raja. Kerajaan diserahkan kepada para putranya. Kebetulan yang menjadi raja di Panjalu putra beliau adalah dua. Satu Haryang Kuning, anak yang paling besar. Yang kedua Haryang Kancana yang makom tengah danau. Yang di tengah danau ya. Ya. Nah, setelah beliau menyerahkan kerajaan, beliau kemana? Beliau itu syiar agama, Masya Allah. Dari satu tempat ke tempat lain. Cuman di mana beliau menyiarkan suatu agama di tempat yang baru, nama dan julukannya pun berbeda. Pertama beliau ke daerah Garut, ke daerah Godog, di Godog yang namanya Kian Santang itu Sunan Gusti Rohmat. Terus ke daerah Sukabumi, di Jampang Kulonnya namanya Syekh Jampang Manggung. Di Jampang Tengah menjadi Syekh Aulia Susuhunan. Di Banten Syekh Pamarayan, di Karawang Syekh Kuro, di Padang Alifin, di Sumatera Selatan Prabu Muli, di Kalimantan di Kutai Prabu Cakraningrat, di Cirebon Baku Sangkan. Insya Allah itu beliau. Jadi orangnya banyak, tetapi hakikatnya masih satu. Satu orangnya. Satu orang, tapi namanya berbeda-beda. Masya Allah. Bisa ada berapa berarti jumlahnya? Waduh, yang saya tahu itu cuma 9. 9. Tapi katanya ada 43 tempat. 43 tempat ya. Ya, pengersa begini, kan cerita yang selama ini berkembanglah di masyarakat. Bahwasannya yang murid Sayyidina Ali ini katanya Prabu Kian Santang alias Raden Kian Santang putranya Prabu Siliwangi itu. Kalau di masyarakat kan kebanyakan seperti itu. Padahal kurunnya juga berbeda gitu kan, sangat jauh. Karena dipertemukan secara goib katanya. Tapi ternyata itu adalah Prabu Sanghyang Boros Ngora gitu. Oh, Masya Allah. Kalau menurut Islam itu tidak ada dipertemukan secara goib apa-apa kan. Orang yang segitu mulianya aja Kanjeng Rasul wafat. Iya. Cuman karena sekarang sejarah di dalam Islam itu Prabu Siliwangi itu siapa?
Yang namanya Siliwangi itu kan gelar. Iya. Iya. Gelar ya. Iya. Menurut sejarah Panjalu yang mempunyai gelar Siliwangi pertama adalah Lembu Sampulur Panjaluhur. Iya, iya. Yaitu kakeknya Eyang Boros Ngora. Pakainya yang bersuara. Oh. Jadi itu Siliwangi pertama. Yang kedua yaitu Prabu Cakradewa. Prabu Cakradewa ya kalau di Gunung Galunggung disebut Kuncung Putih. Oh, gitu. Kalau di daerah Bogor disebut Muning Wangi. Benar-benar, Masya Allah. Ya. Berarti begini, kalau disinkronkan antara Kanjeng Eyang Boros Ngora pernah bertemu dengan Sayyidina Ali, itu memang benar tuh. Alhamdulillah, insya Allah benar. Jadi Soalnya tahun saya yang sama. sudah ada tahun abad ke-6. Abad ke-6. Abad ke-6 saya sudah kedatangan tamu Syekh Fadil Al-Jilani dari Turki ya. Di Turki. Oh, Syekh Fadil? Syekh Masya Fadil Allah. ditemukan kitab tulisan asli baginda Ali ke Turki. Ahli sejarah itu ya. Syekh Fadil Al-Jilani. Syekh Fadil ini keturunan Syekh Abdul Qadir tokoh Jailani. ulama. Iya. Oh iya iya iya. Beliau ya benar. Ke-12 dari Syekh Abdul Qadir Lulusan Jailani. 12 benar. Di sana ditemukan kitab tulisan asli baginda Ali yang menyatakan bahwa ada seorang dari Nusantara yang belajar Islam masuk Islam langsung bimbingan beliau. Allah ya Rabbi. Sebelum kembali ke Nusantara dikasih cedera mata berupa yang disebut saya tadi, satu pedang, kedua kain, tiga pisau. Iya. Cuman seorang yang ketemu yang belajar Islam kepada dia Masya Allah. dari Nusantara. Masya Allah. Ya. Setelah beliau ingat lalu ada pedang karena beliau juga beberapa tahun ke belakang kan pernah jarang ke sini ada yang ngasih tahu gini akhirnya. Tapi waktu itu belum ketemukan kitab itu. Setelah menemukan kitab itu beliau teringat ke Panjalu dan akhirnya alhamdulillah ada dari dia datang ke sini. Kembali datang ke sini Kembali untuk datang membuktikan. Untuk membuktikan dengan delegasinya. Dan dia minta sejarah dulu, saya pendar sejarah. Terakhir beliau tanya tahun berapa? Iya, iya. Ya kata saya terakhir ya kurang lebih ya tahun 650 Masehi ini. Tahun 650 50 Masehi. kurang lebih Masya. Islam sudah masuk di Panjalu. Berarti memang benar sejaman dengan Sayyidina Ali karena pada waktu itu Rasulullah saja tahun 632 wafat. ya. Oh iya iya. iya. Ya. Ada yang bilang banyak yang bawa sejarah ke saya ke sini bawa dari Jawa Timur, dari Jakarta, dari mana. Yang Boros Ngora itu katanya dulunya itu ikut berperang dengan Kanjeng Rasul, perang Badar, perang berarti beliau bukan tabiin tapi sahabat juga sejaman, tapi saya tidak pernah membicarakan masalah itu. Oh, iya. Tapi banyak yang datang dan lagi pula di sejarah ada buku sejarah di Turki, di Mesir di Al-Azhar gitu ya, di perpustakaan yang menyatakan bahwa pada zaman Kanjeng Rasul berperang ada yang membantu dari timur jauh. Benar, Masya Allah. Jadi yang datang dari timur jauh itu dimungkinkan kan Walau Eyang Boros Ngora. iya, tapi kan secara ini tidak detail, cuma ada di sana. Ada, Karena iya. banyak juga saya bawa sejarah ke sini Iya. begitu. Lalu Pak Karsa betapa luar biasa ya ketika kita membicarakan sejarah. Jadi diantaranya juga pedang yang sangat fenomenal ini kan, Ya. yang bertuliskan la fata illa alayya wala syaifa illa zulfiqor ini katanya ada kabar bahwasanya pedang itu di sini yang aslinya, walaupun Ya. itu ada beberapa klaim di antaranya kan di Museum Turki gitu kan. Ya. Dan tapi ternyata diwariskan oleh dari Rasul ke Sayyidina Ali karomul wajah, dari Sayyidina Ali ke Prabu Sangyang Boros Ngora gitu kan. Bukan begitu. Gimana itu? Pedang Zulfiqor yang asli yang dari punya Kanjeng Rasul itu saya tahu dari Syekh Fadil. Dari Syekh Fadil cucunya Syekh Abdul Qadir ya, ke-12. Yang asli entah di mana. Entah Iya. di laut, entah di darat, entah di udara. Iya. Dia akan keluar nanti pada akhir zaman yang memegang Imam Mahdi. Imam Dan Mahdi. itu pembunuh Dajjal oleh Nabi Isa. Masya Allah. Jadi pedangnya itu pedang Zulfiqor ya. Zulfiqor pada akhir zaman Iya, nanti iya. itu menurut dari Syekh Fadil. Dari Syekh Fadil, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Pastilah insya Allah kemungkinan seperti itu karena emang pedang orang mulia gitu. Orang mulia itu Iya, yang Masya punya Allah. Kanjeng Rasul sekarang tadi. Berarti sekarang saya juga kan kadang ragu kalau beliau bilang begitu. Terus yang di Turki itu apa yang museum? Iya. Tapi intinya di sini Anak juga putih, ada ya. kan. Kalau ini kan begini ya, yang namanya zaman dulu, yang namanya panglima perang, khalifah, pedang cuma satu. Iya, Kan benar. enggak. Benar. Iya, benar. Betul. Benar. Ya? Masya Allah, benar. Salah satu. Paham. Jadi mudah-mudahan aja begini.
Jadi pedang Dzulfiqar yang diagungkan oleh dunia ini, kebenarannya menurut Syekh Fadil, mudah-mudahan saja yang benar adalah ini. Ya. Amin. Yang berada di sini. Berarti Pulau Jawa itu punya keunggulan yang luar biasa. Insya Allah, amin. Dan berada di Ciamis, tepatnya di daerah Panjalu. Ini menjadi kebanggaan kita sebagai warga Ciamis. Ya, sebagai gitu kan. warga Ciamis. Sebagai umat Islam di Indonesia ini gitu kan, Masya Allah. Jadi memang pengarsa ketika saya membicarakan Nusantara ini memang sangat menarik, terkhusus orang-orang Jawa. Jadi di Pulau Jawa gitu kan maksudnya. Jadi Rasul itu pernah berbicara kepada sahabat, kalau kalian ingin melihat keindahan surga, gambaran keindahan surga gitu kan Abu, ada di sebelah timur. Jadi kan menunjuknya ini ke sini, ke Nusantara nih. Ya. Jadi emang air-air yang mengalir, daun-daun yang hijau, tanah Arab itu kan gersang kan. Nah, subur ini memperlihatkan keindahan surga katanya Mas Allah. Dan yang kedua, bahwasanya nanti di akhir zaman pasukan Panji Hitam dari timur yang akan menyokong kedatangan Imam Mahdi, orang-orang yang memiliki giroh yang sangat luar biasa ternyata dari Nusantara ini. Luar biasa, Masya Allah. Makanya memang kalau kita berbicara memang sangat, bahkan ketika cerita Nabi Sulaiman alaihissalam kan singgah ke Nusantara, bagaimana tempat patilasan Nabi Khidir alaihissalam itu kan masih banyak lah, luar biasa, Masya Allah. Intinya bukan berarti tanah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ini memang tidak bisa dibandingkan dengan tanah manapun, karena itu adalah tanah yang suci gitu kan. Tapi bukan berarti tanah-tanah yang lain pun tidak memiliki nilai sejarah dan nilai kesucian yang luar biasa, karena wasilahnya pernah diinjak atau didakwahi oleh orang-orang yang luar biasa gitu kan. Dan tidak mungkin para nabi ini hanya berdakwah di Timur Tengah, pastilah ke seluruh dunia gitu kan, seperti itu. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Monggo dilajeng pengersa barangkali tentang Prabu Sang Hyang Boros Merah ini gitu, gimana? Ya, Prabu Sang Hyang Boros Merah kan setelah beliau kemana-mana, setelah sebelum wafat pulang ke Panjalu dan beramanat kepada anak cucunya. Siapa saja bisa lusa menjarah ke tempat saya, tidak perlu mencari makan. Masya Allah. Tapi cukup mencari cirinya, ini pedang. Allah. Makanya setelah beliau wafat, dibuatlah suatu tempat untuk melaksanakan amanat beliau, yaitu namanya Bumi Alit, untuk menyimpan benda tersebut. Untuk selanjutnya makom beliau di mana, walau alam. Tapi insya Allah sih di Panjalu. Cuma orang-orang tua dulu itu juga merahasiakan. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah di Panjalu. Insya Allah di Panjalu. Iya. Allah ya Rabbi. Nah, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, namanya juga tempat penyimpanan benda di mana-mana kan disebutin juga museum. Banyak yang tanya, banyak yang ini di mana sih Bumi Alit, apa sih Bumi Alit? Ya makanya kalau Bumi Alit itu tidak terlepas dari sejarah, tidak terlepas dari tempat jaroh gitu ya. Dari sejarah dulu, tanpa sejarah tidak mungkin bisa mengerti untuk jaroh. Benar gitu ya. Ya itu juga di Bumi Alit sendiri ini ya sebagai simbol kerajaan, karena yang utama sih itu pedang untuk ziarah ke beliau. Tapi di samping pedang ada juga benda pusaka kerajaan Panjalu dari Panjalu awal sampai sekarang ya alhamdulillah merawat gitu ya. Ya di mana-mana kalau bukan amanat mungkin di sini nggak bakalan dijarah, di mana-mana juga museum tidak pernah dijarah. Dan lagi pula di sini museum di sini kan tidak digelar benarnya. Benda tertutup ya, dibungkus kan? Karena dilihatnya pada saat setahun sekali pas nyangku itu kan pada akhir Mulud hari Senin. Kebetulan tahun 2020 ini nyangku tanggal 23 Mulud, jatuh di Masehinya 9 November. Mudah-mudahan insya Allah bisa hadir insya Allah. Saya juga cuman sekali ini ikut pernah nyangku. Jadi memang pusaka ini dari sini ke situ Lengkong gitu kan, ke danau, dibawa lagi ke sini, dibawa ke tengah. Ke tengah gitu kan. Di mana di Taman Boros Ngora. Taman Boros Ngora, Masya Allah. Pada hari Senin yang dicuci cuma yang pokoknya aja. Oh iya. Karena kalau nyuci benda itu saya juga melihat waktu. Jam berapa sampai jam berapa, mulai jam 7 selesai sebelum yang wajib. Iya benar. Masya Allah, benar. Kalau melihat waktu nih, wah ini masih lama duhur, masih bisa cuci lagi, saya cuci paling 3 maksimal. Allah. Nah begitu, sebelum adzan duhur benda pusaka sudah masuk lagi sini ya. Sebelum yang wajib pokoknya. Tidak mengganggu waktu sholat duhur. Tidak mengganggu. Benar. Sholat itu
kan yang utama. Yang utama, benar, Masya Allah. Memang luar biasa ini Panjalu ini salah satu kebanggaan kita juga, terkhusus saya pribadi sebagai orang Ciamis, Galuh Ciamis. Ini yang ziarah ke sini itu tidak pernah berhenti. Banyak juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumatera. Ini luar biasa memang Masya Allah. Jordan saya pernah. Dari Jordan juga ya. Palestina, dari Turki ya. Kalau dari Iya. kalau seputaran ASEAN mah udah Sudah dikenal. Iya. sering gitu ya. Bahkan lebih dikenal oleh orang luar daripada orang Ciamis Saya sendiri. sendiri, karena Iya, saya iya. melihat orang Ciamis sendiri jarang. Masalah kahiman. Kemudian ya itu namanya kehiman bang. Kehiman Kemudian Bang. yang saya teliti juga lebih banyak yang datang ke Nusa sana ya. Padahal kalau melihat sejarah ya Iya. lebih tua yang ini ya. Dari itu ayangnya, monggo Mas. Allah ya Rabbi, alhamdulillah luar biasa. Jadi sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari sesepuh di sini. Beliau Kang Au ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf saya kalau saya Kang Au. Saya mengenalkan diri. Alhamdulillah. Jadi intinya begini, singkatnya saja, hikmah dari ziarah ini udah pertama sudah jelas itu adalah ganjaran pasunatan. Yang penting kita mengikuti aturan syariat agama. Jangan sampai kadang banyak orang yang ziarah ke sana ke sini sholat kagak, ini yang nggak boleh. Ya, betul. Yang kedua jangan sampai minta doa ke kuburan dan yang lainnya, ini yang nggak boleh. Intinya kata Rasul jangan hujar. Hujar itu mengeluarkan ucapan ataupun bersikap yang memang melanggar syariat agama Allah. Jadi ketika kita berziarah ikhlas karena Allah, kita ngalap ganjaran pasunatan. Lalu yang kedua zikrul maut, pangeling-eling mati gitu kan. Karena kita juga bakalan meninggal. Yang ketiga itu ngamumule jadi ingat-ingat perjuangan orang yang diziarahi sebagai dijadikan suri tauladan untuk kita bagaimana kesolehan beliau-beliau yang diziarahi, makam para aulia atau syukur-syukur ke makam para nabi gitu kan, seperti itu. Termasuk juga ke seluruh yang ada situs di Panjalu sini, wabil khusus Prabu Sanghyang Borosmora Panjalu, walaupun makamnya belum jelas gitu kan di mana-mananya, tapi insya Allah diyakini masih di Panjalu. Tapi ketika walaupun kita ziarah ke makomnya atau tempatnya atau patilasannya, insya Allah itu juga menjadi keberkahan untuk kita. Amin. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin nanti Kang Abu mungkin kita akan tawasulan aja singkat gitu ya, bil barakah ke patilasannya Prabu Sanghyang gitu. Mungkin seperti itu atau Ya, mungkin ada bisa yang kalau ada izin ya dari Kang Au ini, saya mau masuk ke dalam ya. Iya. Mau bertawasul. Sekalian kalau bisa saya mau apanya bendanya, walaupun hanya sekedar sampai pintu sudah alhamdulillah. Ya, dari pintu aja. Ya, makasih. Paha nih, saya baru pulang dari gunung. Kak. Tenang. Pokoknya di 7 tempatnya Kang ya. Sumbernya Jawa Tengah. Masya Allah. Minggu payung sana. Malah ini ke Daya Luhur, Ngalangkung Rancau, ya. Daya luhur kan itu mohon ngalangkung karan sama sih. Pada kumaha pangersa manawi? Minggat itu pada jalan. Oh, pada ziarah, Kak? Kai. Oh. Nah, saya mingguan anjing. Oh, Arya, mohon. Arya kan terus sampai kan itu. Panjang. Oh, ya tanya ke dia sama tanya. Nanti ngobrolin ada nih. Iya. Arya. Dia sepanjang pembajaran kerajaan tahun 1200 Panjalu terakhir kerajaan diganti oleh seorang bupati disebut Sembadalem. Pertama Sembadalem Arya Sumala, kedua Sembadalem Arya Sacanata. Allah. Ini ada di Daya Luhur, di sana dulu dia itu nyerang Mataram awal. Iya. Selangkang ke Mataram, tapi dia kalah pasukan akhirnya di sana ya. Anu pas saling singan ya. Arya saling singan. Arya saling sing. Arya saling singan. Nama lain Pas saling singan ya. Ada ketemu orang Mataram, kamu ada sesuatu lain, udah saling singan. Oh gitu. Masya Allah. Jadi soleh ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyullah. Assalamualaikum ya ridallah. Assalamualaikum ya rijal ghaib. Assalamualaikum ya Rabbus Sunnah Boros Arsyadul Iman. Biada makom rasul syandulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya kan udah jangan nasta'in dengan suratul mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin sekian saja pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan yang disampaikan ada salah menurut Allah itu dari kebodohan saya dan kebodohan kami. Semoga seluruh saya juga memaafkan, tidak memberatkan hisaban kami kelak di hadapan Allah. Dan yang benarnya yakin itu dari kasih sayang dan ridho Allah Gusti saja tinggal ya Allah azza wajalla. Alhamdulillah. Allahumma ja'al hadal alama sagiran amamana wa da'ismaka yakifu imam fi qulubina kullu syai'in halikun ila wajha rabbi yasilana wa la tu'asir alaina rabbi tamilana bil khairi amalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.